Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feza Fadila dengan NIM 23044116558 kelas 3Q. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Pada video ini saya akan membahas materi tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah susunan fisik dan logis dari perangkat keras dan koneksi jaringan yang terdiri dari beberapa komputer dan perangkat lainnya. Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan dapat berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan keadaan khusus organisasi, serta faktor seperti biaya, keandalan, dan efisien yang diinginkan. Dalam topologi jaringan, setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran penting dalam pengiriman data titik jaringan tersebut harus dapat diatur dengan baik agar tidak terjadi bentrok atau konflik yang dapat menghambat kinerja jaringan. Oleh karena itu, pemilihan topologi jaringan yang tepat sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi jaringan. Dalam sebuah jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi biaya yang akan digunakan, model komunikasi yang akan diterapkan, serta kecepatan akses dalam jaringan tersebut. Adapun faktor-faktor penting yang perlu mendapat perhatian untuk pemilihan topologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Estimasi biaya yang akan dibutuhkan merancang topologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, kecepatan. Pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang kita inginkan. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti listrik, backup system, dan sebagainya. Yang keempat, skalabilitas. Menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Yang kelima, konektivitas. Menggambarkan cara akses pada topologi yang akan kita terapkan. Sebagai contoh, misalnya setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau tim klien. Nah, jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi, dalam praktiknya, jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubungnya semua klien dan server. Selain itu, topologi bus juga berarti jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal untuk media transfer. Setiap perangkat jaringannya terhubung dengan kabel tunggal yang kerap disebut sebagai bus. Topologi ini biasanya menggunakan konektor T, terminator, dan BNC. Sedangkan untuk media transmisi datanya untuk menggunakan kabel koaksial sama seperti namanya, desain dari rangkaian tipe jaringan ini yang ada di dalam bus. Nah, ciri-ciri topologi bus. Karakteristik dari topologi bus adalah di mana setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan lewat kabel tunggal akan menjadi media transmisi. Kabel tunggal itu nanti akan menjadi backbone yang berguna sebagai penyaluran data. Setiap ujung kabel utamanya selalu terpasang pada terminator. Bagian ini nanti akan berguna untuk menghentikan sinyal, sekaligus mencegah bila terjadi tabrakan snare. Bisa dibilang bahwa sebenarnya topologi bus merupakan teknologi lama, karena topologi ini hanya menyambungkan satu kabel saja pada satu baris, sehingga tidak dibutuhkan peralatan aktif agar dapat menyambungkan terminalnya. Dengan begitu sinyalnya tidak akan berbalik arah, sedangkan untuk setiap ujung kabel yang terpasang konektor biasanya memiliki daya 500 ohm. Jika ada kabel yang putus, itu bisa membuat komputer lainnya tidak dapat bertukar informasinya. Saat ada masalah yang muncul biasanya akan sulit mengidentifikasi bila menggunakan topologi bus. Adapun kelebihan topologi bus, yang pertama murah karena hanya memerlukan satu kabel sebagai media transmisi. Topologi bus relatif murah untuk diimplementasikan. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Konfigurasi jaringan pada topologi bus sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, mudah dikembangkan. Topologi bus memungkinkan pengembangan jaringan dengan menambahkan simpel baru dengan mudah. Adapun kelemahannya, yang pertama, kinerja yang buruk. Jika terdapat banyak perangkat yang terhubung ke bus tunggal, kinerja jaringan dapat menurun. Yang kedua, rentan terhadap kesalahan. Jika terdapat kesalahan pada kabel, keseluruhan jaringan dapat terganggu. Yang ketiga, tidak fleksibel. Topologi bus tidak fleksibel dalam hal penambahan dan perubahan konfigurasi jaringan. Topologi yang kedua yaitu topologi star. Menurut Nugroho, topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada suatu perangkat penghubung atau sentral ke perangkat-perangkat yang lain. Topologi star adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua node jaringan terhubung ke hub atau switch pusat. Pada topologi jenis ini, semua komunikasi data antar node pada jaringan melewati hub pusat. Ciri-ciri topologi star yang pertama, struktur berbentuk bintang dengan satu titik pusat.
Yang kedua, setiap perangkat terhubung langsung ke titik pusat, yaitu hub atau switch. Yang ketiga, setiap perangkat menggunakan kabel terpisah. Yang keempat, komunikasi antar perangkat harus melalui titik pusat. Yang kelima, kegagalan satu perangkat tidak akan mempengaruhi perangkat lain. Yang keenam, mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat. Yang ketujuh, manajemen jaringan terpusat pada titik pusat. Adapun kelebihan dan kelemahan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, adapun kelebihannya yang pertama itu mudah diimplementasikan. Topologi star sangat mudah diimplementasikan, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Yang kedua, media dikelola. Karena semua perangkat terhubung ke satu titik pusat, topologi star sangat mudah dikelola dan dimonitor. Yang ketiga, mudah dipasang. Setiap perangkat hanya membutuhkan satu jalur untuk terhubung ke perangkat pusat. Yang keempat, biaya murah. Topologi star termasuk topologi jaringan dengan biaya murah. Adapun kelemahan yang pertama, memiliki satu kelemahan utama yang terletak pada hub. Jika terjadi kegagalan pada hub pusat, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu titik pusat. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas, tergantung dari jumlah port yang bisa ditampung oleh hub. Yang keempat, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Yang ketiga, topologi cincin atau ring topologi. Topologi ring adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat dihubungkan dengan perangkat lainnya membentuk lingkaran atau cincin. Setiap node yang berada pada topologi cincin memiliki alamat khusus yang akan digunakan untuk proses identifikasi. Pesan dilewatkan melalui setiap node untuk terkoneksi pada cincin membentuk gerakan searah jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam. Topologi ring biasanya memanfaatkan skema token yang hanya mengizinkan satu node untuk mengirimkan pesan pada satu waktu. Ciri-ciri topologi cincin atau topologi ring. Topologi ini kerap dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan karena ciri-ciri dari topologi cincin itu bisa dilihat dari token yang melintasi bagian titiknya atau nodenya. Setelah itu, token itu nanti akan memberikan informasi dari sumber yang dipakai oleh yang dilewatinya. Setelah itu, data tersebut akan kembali berjalan seperti semula. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, setiap komputer atau perangkatnya akan terhubung ke perangkat yang lain secara langsung dalam satu jaringan. Dalam proses pengirimannya, datanya nanti cuma bisa dilakukan pada satu titik proses pengiriman satu jalur saja. Yang kedua, setiap detiknya selalu dihubungkan dengan cara seri, sehingga kabel itu nanti akan membentuk jaringan seperti lingkaran. Adapun kelebihan topologi cincin, yang pertama, tidak ada tabrakan data. Karena data hanya bergerak dalam satu arah, tidak ada tabrakan data yang terjadi. Yang kedua, kinerja yang baik. Topologi ring memiliki kinerja yang baik pada jaringan yang berukuran sedang. Yang ketiga, pemasangan yang mudah. Topologi ring mudah dipasang dan dikelola karena hanya terdapat sedikit perangkat yang harus dihubungkan. Yang keempat, aliran pesan dapat mengalir lebih cepat karena setiap node dapat melayani pesan dari kiri maupun kanan. Adapun kelemahannya, yang pertama, ketergantungan pada satu perangkat. Jika satu perangkat gagal, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi. Topologi ring memerlukan kabel yang lebih panjang dan mahal untuk diimplementasikan dibandingkan dengan topologi bus atau star. Yang ketiga, pengelolaan yang sulit. Jika terjadi gangguan dalam jaringan, pemecahan masalah mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Yang keempat, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang keempat, ada topologi tree. Topologi tree menggabungkan beberapa topologi bintang ke dalam sebuah bus. Dalam bentuk sederhana, hanya hub yang dikoneksikan secara langsung ke pohon bus dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari kumpulan node. Dalam hal ini, node tersebut dapat juga berupa hub ataupun perangkat-perangkat lainnya. Topologi jaringan ini disebut sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok untuk digunakan pada sistem topologi jaringan komputer. Pada sistem jaringan komputer, secara keseluruhan, topologi pohon adalah pilihan yang baik untuk jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks yang memerlukan tingkat redundasi dan toleransi kesalahan yang tinggi, seperti jaringan area luas atau WAN dan jaringan kampus. Ciri-ciri topologi tree, yang pertama, menggabungkan topologi bus dan star. Yang kedua, memiliki rangkaian saluran berbentuk seperti pohon. Yang ketiga, memiliki tingkatan jaringan atau node. Yang keempat, memiliki hub sebagai pusat lalu lintas data dan pengendali jaringan. Yang kelima, memiliki backbone atau kabel utama untuk menghubungkan jaringan. Yang keenam, komunikasi atau pertukaran data dilakukan melalui hub. Yang ketujuh, dapat menambahkan lebih banyak node di area tertentu dengan memperluas topologi star yang terhubung ke kabel backbone.
backbone. Adapun kelebihan topologi tree yang pertama mendukung pengembangan lebih lanjut dari jaringan daripada topologi bus atau terbatas pada jumlah perangkat dikarenakan trafik yang mungkin muncul, dan topologi bintang atau terbatas pada jumlah port pada hub. Yang kedua didukung oleh beberapa vendor perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. Yang keempat mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang kelima aliran pesan dapat mengalir lebih cepat karena setiap node dapat melayani pesan dari kiri ataupun kanan. Kemudian adapun kelemahannya yang pertama kinerja lambat, yang kedua menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub, yang ketiga panjang keseluruhan dari setiap bagian tergantung dari jenis kabel yang digunakan, yang keempat jika terjadi kegagalan pada bus, maka seluruh jaringan akan gagal berfungsi, yang kelima lebih susah diterapkan dari konfigurasi dari topologi lainnya. Kemudian yang kelima, topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung langsung ke setiap node lain dalam jaringan titik. Dalam jaringan mesh, setiap media bertindak sebagai titik relay untuk komunikasi data, mentransmisikan data ke node lain hingga mencapai tujuan. Ada dua jenis topologi mesh, yaitu mesh penuh dan mesh parsial. Dalam topologi mesh penuh, setiap node terhubung ke setiap node lain dalam jaringan titik ini memberikan tingkat redundansi dalam toleransi kesalahan yang tinggi karena banyak jalur yang dapat digunakan untuk mengirimkan data antar node. Namun, ini bisa lebih kompleks dan mahal untuk disiapkan dan dikelola daripada topologi lainnya. Dalam topologi mesh parsial, hanya beberapa node yang terhubung ke setiap node lain dalam jaringan titik. Ini bisa lebih hemat biaya daripada jaringan penuh, karena lebih sedikit koneksi yang diperlukan, tetapi juga memberikan redundansi dan toleransi kesalahan yang lebih sedikit. Adapun ciri-ciri topologi mesh, yang pertama, setiap perangkat komputer dalam topologi mesh adalah saling terhubung satu sama lain. Yang kedua, topologi mesh atau jala ini memakai banyak kabel agar dapat menghubungkan semua perangkatnya. Yang ketiga, masing-masing node memiliki setidaknya 2 atau lebih port. Yang keempat, setiap node memiliki konfigurasi yang berbeda dalam komunikasi. Adapun kelebihan dan kelemahan topologi mesh, yang pertama, untuk kelebihannya yang pertama itu topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dalam jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Yang keempat, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang kelima, relatif lebih mudah digunakan. Adapun kelemahan dari topologi mesh, yang pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Yang ketiga, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kelima, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.